Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan special interview with Claudius Bukan. Indonesia mengukir sejarah baru. Mass Rapid Transportation MRT bulan depan akan beroperasi secara penuh. Bagaimana kesiapan MRT, berapa harga tiketnya, dan bagaimana rencana pengembangan MRT tahap berikutnya? Sudah bersama saya, orang yang paling bertanggung jawab dalam beroperasinya MRT, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar. Pak William, terima kasih atas kesempatan ya. Selamat datang, Pak Klau. Senang sekali bisa wawancara. Terima kasih. Pak William, saya ingat 6 Januari kita ketemu waktu itu Pak Jokowi. Dengan Presiden, kita menjajal bersama. Berjalan bersama. Pak William, ini stasiun yang Bundaran Kita HI. sekarang ini berada di peron stasiun Bundaran HI. Jadi kalau kita lihat stasiun Bundaran HI itu stasiun terakhir atau stasiun ke-13 dari jalur pertama MRT Jakarta, dari Lebak Bulus menuju ke Bundaran HI. Jadi Lebak Bulus itu adalah stasiun pertama di mana depo MRT itu berada. Ini yang terakhir. Ini adalah yang terakhir. Jadi kalau kita lihat sudah berapa persen nih Pak? Sekarang progres keseluruhan MRT Jakarta itu 98,6%. Di akhir bulan ini kita itu akan mencapai sekitar 99, sekian persen. Sehingga di akhir Maret ya, itu kita akan menyatakan diri siap untuk beroperasi. Jadi kalau Pak Klau lihat sendiri ini sistemnya ya, di belakang kita ini adalah peron, platform screen door ya. Kereta ini belum ada, tapi sebentar lagi dia akan tiba, dan seluruh electrical system kita udah air conditioning system ini sudah 25 derajat Celcius, sudah dinyatakan lolos pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Kereta Api, dan stasiun ini siap untuk beroperasi. Jadi sejauh ini lagi tes commissioning Pak ya? Saat ini kita ada pada fase testing and commissioning, yaitu adalah melakukan pengetesan dan pengecekan terhadap seluruh sistem kereta maupun sistem stasiun yang akan dijalankan secara otomatis. Dan itu yang kita akan lakukan sejak Agustus tahun yang lalu sampai dengan tanggal 26 Februari. Nah, 26 Februari ketika kita nyatakan testing and commissioning selesai, itu berarti secara teknis MRT Jakarta itu sudah layak untuk beroperasi. Nah, kita punya 1 bulan untuk melakukan yang namanya uji coba operasi secara penuh. Di mana MRT Jakarta sudah beroperasi, tetapi kita belum menaikkan penumpang secara umum, karena ini akan dilakukan uji coba operasi penuh. Berbagai senario akan kita coba 1 bulan menuju ke operasi komersial. Dalam tes commissioning ini temuannya apa? Dari sisi kelayakan teknis bagaimana? So far kita cukup baik ya. Jadi memang ini sebuah tantangan karena satu hal, kegiatan pengoperasian kereta MRT Jakarta itu dilakukan secara full automatic. Jadi seluruh pengendalian baik kereta maupun buka pintu, titik berhentinya kereta itu dikontrol oleh operation command control dari 1 titik. Komputer ya Pak ya? Computerized system. Nah itu yang dites, dan sampai hari ini hasilnya cukup baik ya, dan sudah dilakukan pengetesan dan sampai hari ini cukup baik ya. Jadi itu kalau waktu tunggunya berapa menit? Kalau kereta itu pasti 30 menit. Jadi itu dikontrol dengan sebuah sistem. Kalau kita berangkat jam 7 pagi dari Lebak Bulus, 7.30 kita akan tiba di titik ini. 30 menit, kira-kira di antara stasiun itu kira-kira sekitar 40 detik. 40 sampai 50 detik tergantung jumlah penumpang yang akan naik, dan berhenti di 13 stasiun. 30 menit dari Lebak Bulus ke Bundaran HI dan 30 menit dari Bundaran HI ke Waktu tunggunya berapa menit setiap stasiun? Setiap stasiun tadi sekitar 40 detik ya. Detik ya. Khusus di Bundaran HI ini kira-kira sekitar 4 sampai 5 menit ya. Begitu juga di Lebak Bulus. Karena ini adalah titik terakhir. Penumpang tiba dari arah selatan ke Bundaran HI, kemudian keretanya itu akan langsir di titik ini, turun, dan penumpang baru naik. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Jadi presisi waktunya sudah dikontrol ya Pak ya? Sudah, karena semua by komputer ya. Waktu yang ditaruh di platform display itu sama persis dengan waktu di mana kereta itu berangkat ya. Kereta itu berhenti. Bahkan titik-titik di mana kereta itu harus berhenti, misalnya pintu yang ini Pak Klau itu harus terbuka bersama-sama dengan pintu kereta. Kalau berhentinya kereta itu tidak sama dengan pintu kereta, maka pintunya nggak akan bisa terbuka. Karena apa? Karena memang sistemnya didesain seotomatisasi itu. Nah ini yang memang
fase-fase kritis di mana kita harus melakukan pengecekan sekarang gitu. Karena pada saat dia mulai beroperasi secara normal, diharapkan hal-hal seperti itu sudah bisa diatasi kalau ada kerusakan. Nah di sini kan tadi Pak Willy sampaikan sudah 98%. 98,6% ya. Itu di stasiun yang lain sudah sama? Sama, kira-kira progresnya plus minus seperti itu. Stasiun Bundaran HI ini adalah salah satu stasiun yang memang practically sudah boleh dikatakan sudah mendekati 100%. Di beberapa stasiun di selatan mungkin ada yang baru 98%, tetapi rata-rata progresnya sudah mencapai 98,6%. Ini semuanya dikontrol dengan computerized, ada nggak manusia di situ? Masinisnya gimana? Masinis tetap ada, fungsi masinis itu ada dua. Jadi walaupun semua sistemnya kontrolnya computerized, otomatis, ya kita namakan sebagai automatic train operation, ATO, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya terjadi situasi emergency, itu masinis harus bisa mengambil alih, mentransfer dari automatic train operation menjadi manual train operation. Jadi bisa dioperasikan secara manual. Jadi masinis harus punya kemampuan itu. Yang kedua adalah pada saat menutup pintu. Jadi di stasiun-stasiun itu nanti misalnya kan tidak kadang-kadang sangat padat gitu. Nah itu tidak bisa dikendalikan secara otomatis karena masinis harus ngelihat jangan sampai ada yang terjepit oleh pintu. Nah dua fungsi utama dari masinis itu ada titik itu. Masinis ini putra-putri Indonesia? Semua, jadi kita punya 71 masinis yang direkrut oleh MRT Jakarta, anak-anak muda Indonesia ya. Di train kemarin ada yang kita bawa ke Malaysia, ada yang kita bawa ke Jepang. Karena memang ini pertama kali kita punya sistem otomatisasi dalam pengendalian kereta sehingga mereka kembali, kemudian mereka di training juga di Indonesia, kemudian disertifikasi, sudah lulus sertifikasi dan sekarang mulai membawa. Jadi kalau nanti kita mencoba merasakan kereta MRT Jakarta, itu sudah dibawa sendiri, didrive sendiri oleh masinis. Ini masa uji cobanya selesai kapan Pak? Karena waktu itu Presiden bilang Maret 1 bulan sebelum pemilu sudah harus selesai nih Pak Willy. Harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Iya. Jadi memang target kita sesuai dengan timeline konstruksi itu adalah Maret 2019. Jadi kita on time, ya, on quality dan juga on budget. Nanti harga tiket kita bahas di segmen berikutnya.